Maaf Ibu, izin bertanya apakah PPT kami sudah terlihat? Oke, sudah. Silakan dimulai ya. Ya. Selamat pagi untuk Mohon maaf, selamat pagi untuk Ibu Ayu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Catherine Stefania Nisa, absen 04, dan Niputu Lianita Dianti Putri, nomor absen 31, akan mempresentasikan mengenai pengaruh current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan debt to asset ratio terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang ditulis oleh Wayan Mulyadana, Inyoman Kusuma AMP, dan Putu Novia Hapsari Ardianti. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh teman saya, Putri. Untuk Putri dipersilahkan. Selamat pagi. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Suaranya kecil sekali. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Apa saya aja yang dengarnya kecil banget ya? Kecil banget. Yang lain gimana? Mohon maaf sebentar, Bu, ada gangguan. Nah, itu jelas suaranya. Baik, Bu, saya buka ke sudah. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Dilatar belakangi oleh riset gap, yaitu adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh current ratio atau CR, debt to equity ratio atau DER, total asset turnover atau TATU, dan debt to asset ratio atau DAR terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Selanjutnya ada landasan teori. Teori sinyal adalah suatu petunjuk yang diterima investor atau pemegang saham yang berasal dari keputusan manajemen perusahaan mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang. Teori sinyal mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada investor atau pemegang saham. Sinyal dapat berupa informasi yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dibandingkan perusahaan lain. Teori sinyal dicetuskan pertama kali oleh Michael Spence. Teori ini melibatkan dua pihak, yakni pihak dalam seperti manajemen yang berperan sebagai pihak yang memberi sinyal dan pihak luar seperti investor yang berperan sebagai pihak yang menerima sinyal tersebut. Dengan memberikan suatu isyarat atau sinyal, pihak manajemen perusahaan memberikan informasi yang relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak investor. Pihak investor akan menyesuaikan keputusan sesuai dengan pemahaman terhadap sinyal tersebut. Selanjutnya, ini adalah contoh model penelitian, yaitu current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan debt to asset ratio berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama adalah pengaruh current ratio terhadap kinerja perusahaan. Current ratio atau rasio lancar merupakan ukuran umum yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan utang jangka pendek ketika jatuh tempo. Current ratio dapat dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban atau hutang lancar. Semakin tinggi current ratio, semakin kecil resiko kegagalan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Akibatnya, resiko yang ditanggung pemegang saham akan semakin kecil. Semakin tinggi current ratio,
Berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, sehingga para investor tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Pada penelitian sebelumnya, menurut Asmarani tahun 2017, Mahardika 2016, dan Krisnadi tahun 2019 menyatakan bahwa current ratio berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tadi, maka dapat dirumuskan hipotesisnya H1 current ratio berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Selanjutnya ada pengaruh debt to equity ratio terhadap kinerja perusahaan. Debt to equity ratio merupakan ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. DER dihitung dengan cara mengambil total hutang dan membagikan dengan ekuitas. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang semakin besar dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar. Maka investor memandang kinerja perusahaan tersebut buruk, dan hal ini sinyal bagi investor untuk tidak berinvestasi ke perusahaan tersebut. Pada penelitian sebelumnya, menurut Krida Susila tahun 2016 dan Dewitt tahun 2017 menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesisnya yaitu H2 sama dengan debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Sekian dari presentasi saya, dilanjutkan oleh pembicara kedua. Baik, selanjutnya saya lanjutkan dengan pengaruh total asset turnover terhadap kinerja perusahaan. Total asset turnover menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan seluruh aktiva perusahaan di dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Semakin tinggi perputaran aktiva yang dihasilkan perusahaan, maka akan semakin efektif tingkat penggunaan aktiva tersebut dalam menghasilkan total penjualan bersih. Sehingga semakin tinggi pengaruhnya terhadap profitabilitas suatu perusahaan, dan investor akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan ALPI di tahun 2017 dan Rahma di tahun 2016 menyatakan bahwa tato berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. A3 sama dengan total asset turnover berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya, pengaruh debt to asset ratio terhadap kinerja perusahaan. Debt to asset ratio atau DAR adalah rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Semakin tinggi DAR, semakin besar resiko keuangannya, sehingga hutang yang tinggi akan menurunkan tingkat profitabilitas suatu perusahaan dan kinerja dari suatu perusahaan. Dilihat dari pihak pemegang saham, rasio yang tinggi akan mengakibatkan pembayaran bunga yang tinggi, yang pada akhirnya akan mengurangi pembayaran dividen. Pengurangan pembayaran dividen merupakan suatu sinyal bagi investor untuk tidak berinvestasi ke perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan Akbar di tahun 2016 dan Asahra di tahun 2019 menyatakan bahwa DAR atau debt to asset ratio berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. A4 sama dengan debt to asset ratio berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya ke definisi operasional variabel. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan tingkat pencapaian perusahaan dalam melaksanakan kegiatan
atau aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dalam mengoptimalkan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan. Salah satunya dilihat dari profitabilitas perusahaan tersebut. Rasio profitabilitas yang digunakan ialah return on asset atau ROA. Rumus yang digunakan untuk menghitung ROA yaitu return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset dikalikan 100%. Selanjutnya, variabel bebas dalam penelitian ini yang pertama ada current ratio. Current ratio atau rasio lancar merupakan ukuran umum yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan utang jangka pendek ketika jatuh tempo. Adapun rumus current ratio adalah current ratio dibagi aset lancar. Current ratio sama dengan aset lancar dibagi hutang lancar dikalikan 100%. Variabel bebas ketiga yaitu total asset turnover. Total asset turnover atau TATO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Adapun rumus total asset turnover yaitu TATO sama dengan total hutang dibagi total ekuitas. Mohon maaf sebelumnya, variabel bebas yang kedua yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Adapun rumus debt to equity ratio yaitu DER sama dengan total hutang dibagi total ekuitas. Nah, variabel bebas yang terakhir yaitu debt to asset ratio. Debt to asset ratio merupakan salah satu rasio untuk mengukur solvabilitas, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan bertahan selama periode waktu yang panjang. Untuk menghitung debt to asset ratio digunakan rumus DAR sama dengan total hutang dibagi total aset. Selanjutnya, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dengan kriteria yang pertama yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada periode 2017 sampai 2019. Yang ketiga, perusahaan manufaktur yang memiliki data lengkap untuk variabel penelitian dari periode 2017 sampai 2019. Adapun jumlah populasi perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 ke 2019 adalah 187 populasi. Dikurangi perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada periode 2017 sampai 2019 sebanyak 63, dikurangi kembali dengan perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data lengkap untuk variabel penelitian dari periode 2017 sampai 2019 sebanyak 42 perusahaan, maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 82. Dikalikan 3 tahun amatan, didapatkan jumlah amatan sebanyak 246 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai 2019. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara mengamati, menghitung, mempelajari, serta menganalisis data-data dalam bentuk laporan tahunan yang didapat dari mengakses website BEI melalui www.idx.co.id. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan. Yang pertama ada uji statistik deskriptif. Yang kedua, analisis regresi linear berganda dengan persamaan KP sama dengan konstanta ditambah CR ditambah DER ditambah TATO ditambah DAR plus error. Selanjutnya, teknik analisisnya yaitu uji asumsi klasik.
uji F, uji koefisien determinasi, dan uji T. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil analisis regresi linear berganda, didapatkan persamaan regresi sebagai berikut. KP sama dengan 13,299 ditambah 0,087 CR dikurang 0,255 DER ditambah 2,120 tato dikurang 12,212 DAR plus error. Adapun pengaruh current ratio terhadap kinerja perusahaan berdasarkan hasil uji parsial, hasil estimasi variabel current ratio atau CR sebesar nilai T sama dengan 2,548, nilai signifikansi sebesar 0,011, dan nilai unstandardized koefisien D sebesar 0,087. Nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi, yaitu di mana 0,011 lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka current ratio berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Hasil yang berpengaruh positif pada penelitian ini mengartikan bahwa semakin tinggi current ratio, maka kinerja perusahaan juga akan mengalami kenaikan. Karena rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar yang dapat menutupi kewajiban lancar perusahaan, sehingga perusahaan mampu membayar hutang jangka pendeknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmarani di tahun 2017, Puspita di tahun 2018, dan Ariska di tahun 2017, yang menyatakan bahwa current ratio berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Pengaruh debt to equity ratio terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil uji parsial, hasil estimasi variabel debt to equity ratio atau DER sebesar nilai T sama dengan min 0,135 dan nilai signifikansi sebesar 0,893, di mana nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi di mana 0,893 lebih besar dibandingkan 0,05. Maka debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan atau ROA. Hasil yang tidak berpengaruh dapat diartikan bahwa perusahaan tidak tergantung oleh dana pinjaman atau dana hutang untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Perusahaan lebih sering menggunakan dana internal daripada dana dari luar perusahaan. Hingga besar atau kecilnya jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi dari besar kecilnya profitabilitas yang akan diperoleh perusahaan. Yang ketiga, pengaruh total aset turnover terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil uji parsial, hasil estimasi variabel total aset turnover atau TATO sebesar nilai T sama dengan 2,436. Nilai signifikansi sebesar 0,016 dan nilai unstandardized koefisien B sebesar 2,120. Nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi, di mana 0,016 lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka total aset turnover berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil yang berpengaruh positif ini mengartikan bahwa perusahaan manufaktur efektif dalam penggunaan aktivanya untuk menghasilkan total penjualan bersih, di mana perputaran aktiva yang cepat diikuti dengan penjualan yang tinggi, sehingga mampu menghasilkan laba. Hal ini menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh perusahaan. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alpi di tahun 2017 dan Rahmah di tahun 2016,
yang menyatakan bahwa tato berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Yang terakhir, pengaruh debt to asset ratio terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uji parsial, hasil estimasi variabel debt to asset ratio atau DAR sebesar nilai T sama dengan min 1,354 dan nilai signifikansi sebesar 0,177. Nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi, di mana 0,177 lebih besar dibandingkan 0,05. Maka debt to asset ratio tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan atau ROA. Hasil penelitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Agustina di tahun 2018 dan Indah di tahun 2017, yang mana menyatakan bahwa DAR atau debt to asset ratio tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Debt to asset ratio tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, mengartikan bahwa pemenuhan kebutuhan perusahaan tidak tergantung oleh hutang. Di samping itu, dapat disebabkan karena tidak efektifnya pengolahan aktiva, sehingga pada saat total hutang menurun, profitabilitas ikut menurun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada dari teman-teman dan ibu yang ingin bertanya, waktu dipersilakan. Terima kasih. Baik, untuk yang pertama, dari segi waktu ya, waktu kalian itu lewat 8 menit ya untuk presentasi ya. Mungkin yang lainnya juga lebih memperhatikan waktu juga ya. Oke, kesempatan yang pertama saya berikan kepada mahasiswa untuk bertanya. Saya persilahkan untuk mendapatkan nilai partisipasi kalian. Izin bertanya, Silakan. Bu. Izin bertanya, Bu. Atas nomor absen 6. Oke, absen 6. Silakan. Baik, perkenalkan di sini saya Risa Putri Fiardilia, absen 6, ingin menanyakan kepada kelompok yang telah berpresentasi. Menurut kelompok 1, mengapa bisa dikatakan semakin tinggi current ratio, maka semakin kecil resiko kegagalan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya? Mungkin bisa dijelaskan kembali. Terima kasih. Oke, kemudian yang kedua silakan. Izin bertanya, Ibu. Absen 25 ya. Oke, silakan. Iya. Untuk kelompok 1, apa hubungan teori sinyal jika dikaitkan dengan variabel DAR atau debt to asset ratio? Terima kasih. Oke, satu lagi silakan. Baik, saya kira itu. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, absen 5. Absen 5 ya. Absen 5 silakan. Pertanyaan saya untuk kelompok 1, bagaimana hubungan teori sinyal apabila dikaitkan dengan kinerja perusahaan? Terima kasih. Teori sinyal lagi ya. Berarti kalau yang tadi, kalau Dema nanya kaitannya ke kinerja perusahaan, kalau si siapa tadi? Si Laura nanyanya ke DAR sama DER ya. Oke, silahkan. Ya, silakan. Apa sekalian aja ya, saya juga ada pertanyaan sebenarnya. Saya persilahkan langsung nanti kelompok penyaji menjawab. Tadi pertanyaan saya tentang teori sinyal sudah ditanyakan oleh dua temannya, jadi saya masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini kan ada menggunakan variabel DAR dan juga DER, ya sama-sama leverage sebenarnya ya. Nah, apa sih perbedaan hubungan antara DAR dan DER ini terhadap kinerja perusahaan? Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, Ya, silakan. di tabel purposive sampling itu kan ada yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2017 sampai 2019 itu nilainya 187. Kira-kira gimana sih caranya mencari sampai ketemu angka 187 itu? Ya. Kemudian
pertanyaan berikutnya itu adalah terkait dengan hipotesis. Gimana sih cara mengetahui hipotesis itu diterima atau ditolak? Kemudian kalian coba cek di pembahasan, di artikel yang kalian bahas, itu yang mana yang hipotesisnya diterima dan yang mana hipotesisnya ditolak. Itu aja pertanyaan dari saya. Jadi nanti kelompok 1 silahkan untuk menjawab. Yang mana aja duluan yang bisa dijawab, itu silahkan dijawab. Ya, silahkan kelompok 1. Ya, baik Bu. Boleh izin untuk berdiskusi sebentar, Ibu? Ya, silahkan. Ya, terima kasih. Kelompok 1? Kelompok 1 belum ada yang bisa dijawab? Satu aja nggak bisa dijawab? Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Dema. Oke. Pertanyaannya tadi, bagaimana hubungan teori sinyal apabila dikaitkan dengan kinerja perusahaan? Itu jawabannya teori sinyal dikaitkan dengan kinerja perusahaan adalah kinerja perusahaan yang baik akan ditangkap sebagai sinyal positif oleh investor sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang bersangkutan. Apakah bisa diterima, Dema?
Apa ada yang mau ditambahin? Bisa diterima, terima kasih Putri. Sama. Oke, sedikit saya tanggapi ya. Sebenarnya teori sinyal itu seperti dikatakan oleh temannya Catherine, itu sebenarnya ketika ada hal-hal yang akan diterima oleh pihak luar, ya, akan diterima oleh pihak-pihak luar, misalnya pengaruh kinerja perusahaan terhadap nilai perusahaan. Jadi kinerja perusahaan yang tadi misalnya ROA, kemudian itu dibaca laporan keuangannya oleh para investor sehingga mereka membeli saham perusahaan sehingga harga sahamnya meningkat dan nilai perusahaan meningkat, itu baru sebenarnya menggunakan teori sinyal. Ya, itu hanya sekedar faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Ini kan dalam artian masih di dalam perusahaan ya. Apalagi kinerja perusahaan itu dihitung dengan cuman ROA aja. Berarti itu masih faktor di dalam perusahaan. Itu sebenarnya masih bisa kita gunakan hanya berupa teori agensi aja. Ya, seharusnya hanya menggunakan teori agensi, belum ada kaitannya ke teori sinyal. Gitu ya. Jadi teori sinyal itu kalau misalnya ada hubungannya ke harga saham, itu baru gunakan teori sinyal karena laporan keuangan itu digunakan oleh si pemangku kepentingan, kemudian mereka bereaksi. Itu baru kita menggunakan teori sinyal. Kalau ini kan belum memberikan sinyal belum digunakan dalam pengambilan keputusan. Itu ya menurut saya yang bisa saya berikan masukan ya. Jadi kalau ada yang menggunakan penelitian ini, jadi gunakanlah teori agensi dulu, jangan menggunakan teori sinyal ya. Gitu. Silakan yang jawaban berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Laura. Pertanyaannya, apa hubungan teori sinyal jika dikaitkan dengan variabel DAR atau debt to asset ratio? Yaitu debt to asset ratio yang tinggi dapat diterima sebagai sinyal negatif oleh para investor mengenai kinerja perusahaan. Debt to asset ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hutang yang besar dan semakin tinggi pula risiko yang ditanggung perusahaan. Selama ekonomi sulit atau suku bunga tinggi, perusahaan dengan DAR yang tinggi dapat mengalami keuangan di mana hal ini dapat menurunkan kinerja perusahaan. Oke, ini sebenarnya sama ya. Jadi kaitannya ke teori agensi harusnya lebih pasnya ya, bukan ke teori sinyal ya. Oke, silakan. Pertanyaan yang ketiga. Baik, saya akan menjawab tadi pertanyaan Ibu pada tabel terpersifling di mana cara mencari nilai yang 187, yaitu dengan cara mengecek pada website BEI atau dengan www.idx.co.id. Terus setelah dicek di sana diapain? Setelah dicek, memang langsung di BEI itu langsung ada perusahaan yang terdaftar 2017 sampai 2019 atau gimana? Kalian udah mulai kan nyari-nyari data juga di Bursa Efek Indonesia? Iya, coba di Gimana caranya Ya, mencari Bu. perusahaan yang terdaftar? Ini kan berarti perusahaan yang terdaftar berturut-turut berarti kan? Gimana caranya?
Mohon maaf Bu sebelumnya. Dengan mengecek laporan tahunan, Yang namanya laporan tahunan kan pasti 1 tahun aja ya. Ini kan 2017 sampai 2019. Gimana dong caranya? Itu saja kriterianya. Gimana dong? Artinya, ya silakan. Gimana? Kalian cek dulu, download dulu yang 2017. Terus setelah dapat yang 17, diapain? Setelah itu mengecek lagi untuk di tahun 2018-nya apa ada atau tidak laporan keuangannya, Bu. Begitu juga di tahun 2019. Laporan keuangan apa perusahaannya? Maaf Bu, laporan tahunan. Oh, laporannya. Laporan itu bukannya udah purposif yang kedua ya? Iya. Yang pertama itu kan baru perusahaannya terdaftar. Iya. Yang pertama itu kan baru perusahaan yang terdaftar ya kan? Yang terdaftar. Iya. Belum ngomongin tentang laporan keuangan nih. Boleh nggak? Mohon maaf Bu, menurut dari pengalaman saya, jadi untuk melihat apa perusahaan tersebut terdaftar dari 2017 sampai 2019, saya ngecek lewat Google, Bu. Google-nya di mana? Google-nya di mana? Apa nama alamat Google-nya? Pas aja, pas ya, pas. Ini ya. Oke, sebenarnya kalau untuk mencari yang terdaftar, apa namanya, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2017 sampai 2019, kalian bisa pakai cara yang sudah pernah saya ajarkan ya. Yang pertama kan kalian bisa ke IDX ya, ke webnya IDX, kemudian kalian kan ada daftar namanya. Tapi kalian harus download 3 kali. Ya, yang pertama 2017-nya, yang kedua 2018-nya, dan yang ketiga adalah 2019-nya. Kemudian kalian bandingkan. Ya, kalau dia ada di 2017, dia harus juga ada di 2018, dia juga ada di 2019. Jadi itu yang disebut dengan terdaftar berturut-turut. Ya. Jadi kalau dia mengatakan 187, berarti ketiga tahunnya dia perusahaan itu harus terdaftar. Karena ada kemungkinan perusahaan itu dia di listing ya. 2017-nya dia ada, 18-nya dia nggak ada, 19-nya ada lagi gitu. Ya, jadi yang itu kita hilangkan. Kemudian cara yang kedua, kalau dia perusahaan manufaktur kita gampang ya, kalian bisa ngambil di Google ya seperti yang tadi dikatakan, tapi cari di webnya www.sahamok.com. Ya, di Saham Oke itu bisa. Jadi kalian ketik aja di Google manufaktur 2017. Terus cari webnya dari Saham Oke, itu langsung ada. Ya, tinggal kalian bandingkan dengan 2018 dengan 2019 gitu. Ya, jadi itu terdaftar berturut-turut namanya. Ya, itu aja. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Devi Ardilia. Nah, tadi pertanyaannya, mengapa bisa dikatakan semakin tinggi current ratio, maka semakin kecil risiko kegagalan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi, current ratio dihitung dengan membagikan aset lancar dengan kewajiban atau hutang lancar. Tingginya nilai current ratio mengartikan bahwa aset lancar perusahaan
yang digunakan untuk melunasi hutang lancar atau kewajiban jangka pendek masih lebih besar jumlahnya. Sehingga risiko kegagalan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya semakin kecil. Untuk Devi, apakah bisa diterima? Dari saya sudah bisa diterima. Terima kasih. Feby udah jawab tadi ya? Sudah oke? Sudah. Yang bertanya udah? Oke. Jadi, kalau kita bicara Kalau sudah, silakan analisis, pertanyaan berikutnya. maka Mohon maaf Bu, izin untuk berdiskusi sebentar lagi Bu. Ibu izin menjawab pertanyaan dari Ibu tadi, yang mana pertanyaannya yaitu perbedaan DAR dan DER jika dikaitkan dengan kinerja perusahaan. DAR adalah rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Sedangkan DER adalah rasio yang digunakan dalam memperlihatkan jaminan yang tersedia untuk kreditor. Semakin tinggi nilai DAR, maka kinerja perusahaan akan semakin menurun. Nilai DAR yang tinggi menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki perusahaan lebih banyak dihasilkan oleh hutang.
Perusahaan dengan nilai DAR yang tinggi akan sulit untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi hutang-hutangnya dengan aktiva yang dimiliki. Jika perusahaan menggunakan hutang yang banyak untuk pembelian aset, maka beban yang ditanggung perusahaan kepada kreditur dalam pembiayaan atas beban bunga dan beban pokok pinjaman semakin besar, sehingga kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba menurun yang mengindikasikan adanya penurunan pada kinerja perusahaan juga. Sedangkan jika semakin tinggi DAR menunjukkan komposisi total hutang semakin besar dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar. Maka investor memandang kinerja perusahaan tersebut buruk. Oke, kalau kaitannya masih ke kinerja perusahaan, nggak usah kita ngomongin tentang investor sebenarnya kan nggak ada kaitannya dengan investor sebenarnya di sini ya, karena variabel Y kalian itu adalah kinerja perusahaan. Kita belum ada ngomongin tentang investor sebenarnya ya, kecuali kalau kinerja perusahaan dihitungnya dengan harga saham di situ, itu baru ada hubungannya dengan investor. Gitu aja ya yang tambahan dari saya. Masih ada satu pertanyaan lagi, saya persilahkan. Ibu izin buat berdiskusi sebentar. Izin menjawab, Bu. Jadi pertanyaannya Ibu, tadi pertanyaannya apakah bagaimana cara mencari tahu hipotesis itu diterima atau ditolak? Ya, ya benar. Silahkan dijawab. Itu jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Aku jika salah. Benar gitu. Benar.
Yakin? Di artikelnya berapa T tabel dan T hitungnya? Nggak ada yang tahu. Deskripsi kalian juga pakai T hitung T tabel ya? Iya pakai Bu. Gimana cara nyari T Izin tabel? menjawab Bu. Kalau ada yang regresi, belakangnya kan ada ambiguity. Ya, silahkan. Izin menjawab Bu. Mohon maaf jika salah. Jadi T hitung didapatkan dengan melakukan uji T. Sedangkan nilai T tabel ketentuannya yaitu 0,05. Yakin itu namanya T tabel 0,05? Yakin? Kurang dari 0,5. Yakin? Yakin Bu. Pakai T hitung T tabel. Namanya juga T Iya, Bu. tabel pasti pakai tabel loh. Nyari angkanya pasti pakai tabel loh. Ya, jadi Kalau di artikel yang ini kalian ujian angkat, ditanya loh. Kalian ditanya, gimana? nggak tahu. Gimana caranya mereka menentukan hipotesisnya diterima atau ditolak? Belum ketemu juga? Kan tinggal dibaca di pembahasannya itu mereka membandingkan dengan apa? Rai Yuliantini, Di pembahasan di artikelnya. Barbro Valentina. Gimana cara mereka menentukan hipotesisnya diterima atau ditolak? Mohon maaf, izin kalau salah Bu. Apabila nilai signifikasi pada uji T kurang dari atau sama dengan 0,05, maka hipotesis diterima. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Hanya dilihat dari nilai signifikansi saja. Kemudian Pertanyaan saya hanya dari nilai signifikansi aja. Kemudian pertanyaan saya yang kedua tadi kan, kalau dia lebih daripada 0,05 dia ditolak. Kalau kurang daripada 0,05 dia diterima. Kalau dia sama dengan 0,05 dia diterima atau ditolak? Kalau ada yang mau membantu temannya menjawab, saya persilahkan ya.
Oh, izin. Kalau sama dengan 5. Kalau sama 0,05 diterima, Bu. Diterima. Nah, Berarti Fabian, Cipriani, bahasanya adalah kurang dari sama dengan 0,05 ya, bukan kurang dari 0,05. Oke, pertanyaannya satu yang belum dijawab, hanya dilihat dari nilai signifikansi saja sudah bisa mengatakan dia diterima atau ditolak hipotesisnya? Kan tinggal baca aja di artikelnya ya. Di artikelnya udah jelas kok itu. Kapan dia mengatakan dia pengaruhnya bagaimana sehingga hipotesisnya bagaimana? Yang lain yang mau membantu silakan ya. Novi Widiaswari. Pas. Izin Padahal- bantu menjawab. Oke, silahkan. Dema ya. Dema silahkan. Setelah dilihat dari nilai signifikansi kurang dari sama dengan 0,05, maka bisa dilihat dari nilai uji T-nya. Apabila nilai T-nya bernilai positif, maka dikatakan itu hipotesisnya diterima berpengaruh secara positif. Apabila hasil T-nya itu negatif, berarti pengaruhnya secara negatif. Seperti itu. Maaf kalau salah. Oke, ya benar ya. Jadi bukan hanya dilihat dari nilai signifikansi saja, tetapi ada dua yang kita lihat ya, ada signifikansi dan ada nilai T-nya. Ya, jadi signifikansi hanya bisa memberikan kesimpulan apakah dia berpengaruh atau tidak. Sedangkan nilai T untuk melihat arahnya positif ataukah negatif. Jadi ketika hipotesis kalian adalah berpengaruh positif terhadap Y, maka kalau kalian hanya melihat dari signifikansi, baru kalian cuma bisa mengatakan X berpengaruh terhadap Y. Sementara hipotesis kalian berpengaruh positif, ya. Karena kalau kalian lihat di nilai T, kalau nilai T positif berarti kesimpulannya adalah X berpengaruh positif terhadap Y, berarti hipotesis diterima. Tetapi kalau nilai T-nya negatif, sehingga kalian simpulkan adalah X berpengaruh negatif terhadap Y, sementara hipotesis kalian X berpengaruh positif terhadap Y, berarti hipotesisnya ditolak. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian untuk penelitian ini hasilnya apa? Hipotesis mana yang dia terima, yang mana yang ditolak?
Ibu izin menjawab. Jadi Udah dalam ayamnya penelitian yang ini, jawab duluan ya. Silakan, Bu. silakan. Suruh diam dulu, suruh jadi diam. jadi dalam penelitian ini variabel current ratio berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Uh, dan variabel total asset turnover berpengaruh juga terhadap kinerja perusahaan. Hanya Dan- berpengaruh atau ada arahnya positif negatif? Maaf Bu, berpengaruh positif. Variabel Ya. current ratio berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan variabel total asset turnover berpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan variabel debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dan variabel debt to asset ratio tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Oke. Terkait dengan hipotesisnya diterima atau ditolak, dari 4 variabel itu, yang mana hipotesisnya ditolak? Yang mana yang ditolak? Jadi yang ditolak, hipotesis yang ditolak yaitu Tadi kan udah jelas ya hasilnya ya. CR-nya berpengaruh positif, DER-nya tidak berpengaruh, tatonya positif, DAR-nya juga tidak berpengaruh. Berarti yang tidak, hipotesisnya tidak diterima itu yang mana? Atau ditolak itu yang mana? izin menjawab Bu. Jadi hipotesis kedua yang mana sebelumnya dikatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh secara negatif terhadap kinerja perusahaan. Dan setelah dianalisis ternyata tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Oke, berarti DER, hanya DER saja? Lagi satu Bu, hipotesis keempat yang mana sebelumnya dikatakan debt to asset ratio berpengaruh secara negatif terhadap kinerja perusahaan. Dan setelah dianalisis ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Oke, berarti hipotesis 1 diterima, hipotesis 2 ditolak, hipotesis 3 diterima, hipotesis 4 ditolak. Ya. Sekarang yang saya tanya justifikasinya. Ya. Yang awalnya DER, kalian buatkan hipotesis itu kan berpengaruhnya negatif. Sekarang ternyata hasilnya berpengaruh, tidak berpengaruh. Gimana tuh? Argumentasi kalian itu gimana? Yang awalnya kan di hipotesisnya kan semakin tinggi DER, kinerjanya semakin rendah, ya kan? Nah sekarang ternyata tidak berpengaruh. Jadi mungkin aja dia kinerjanya rendah, mungkin aja kinerjanya tinggi. Gimana argumentasinya?
Bisa dijawab atau pas? Bisa. Nanti kalau kalian buat bab 5 juga gitu ya. Kalau bab 5 misalnya hipotesis kalian ditolak ya jangan, nggak ada masalah sebenarnya kalau ketika ditolak. Kalian tinggal cari justifikasinya aja, argumentasinya gitu ya. Karena hipotesis itu kan dibangun dari teori-teori dan kajian empirisnya ya, dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, ternyata setelah kalian analisis di kenyataannya ternyata dia tidak berpengaruh. Tinggal kalian cari aja alasan. Kenapa sih ternyata dia tidak berpengaruh gitu. Coba bisa dijawab nggak kenapa dia tidak berpengaruh? Tidak berpengaruh itu berbeda dengan berpengaruh negatif ya. Jadi beda ya. Jadi banyak kadang mahasiswa mengatakan tidak berpengaruh artinya apa? Berpengaruh negatif, ya salah. Ya. Jadi naik turunnya variabel X tidak berpengaruh terhadap naik turunnya variabel Y-nya. Silahkan dijawab. Bisa jawab atau enggak? Jawab atau pas? Ibu maaf, pas Bu. Oh, pas. Jadi contohnya gini. Kalau di hipotesis kalian kan ketika utangnya tinggi, baik itu DER maupun DAR ya kan, kalau utangnya tinggi, otomatis dia akan membayar biaya modal ya kan, karena dia minjem di bank kan dia harus membayar bunga, dia harus membayar biaya provisi, administrasi dan lain sebagainya ya kan, dia akan mengurangi laba. Ngapain ini? Dia akan mengurangi laba yang diperoleh oleh perusahaan, ya kan? Istilahnya dia akan ada beban, ya, baik itu beban bunga maupun beban untuk membayar pokok pinjamannya untuk setiap tahunnya, sehingga kinerja perusahaan akan terlihat rendah. Jadi itu berpengaruh negatif. Sementara di kenyataan ternyata setelah kalian analisis ternyata ada kok perusahaan yang yang dia menggunakan utang tapi kinerjanya bagus juga ada gitu loh. Jadi tidak selalu dia punya utang kinerjanya rendah, tapi ada juga perusahaan yang punya utang tapi kinerjanya bagus. Alasannya apa? Dia ngutang tetapi uang yang dia peroleh dari hutangnya itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya dia ngutang untuk dibeliin untuk buka cabang ya kan, untuk buka cabang sehingga kan pemasarannya mereka jauh lebih baik sehingga ROA mereka jauh lebih tinggi. Kemudian misalnya digunakan untuk membeli teknologi yang jauh lebih modern, kan bisa ya kan, itu akan memperbaiki kinerja perusahaan, mendatangkan laba yang jauh lebih tinggi karena mereka lebih efisien dalam bekerja, itu bisa ya, sehingga tidak selalu ketika perusahaan punya utang kinerjanya rendah, nggak selalu seperti itu. Ada kemungkinan utangnya tinggi, kinerjanya juga tinggi ketika memang perusahaan itu optimal dalam menggunakan utangnya untuk kemajuan perusahaan. Gitu misalnya argumentasinya gitu ya. Itu yang harus kalian pelajari untuk mendapatkan argumentasi ketika hipotesis kalian itu ditolak. Gitu. Ya. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab ya. Kira-kira dari segi tim penyaji ada yang masih diragukan? Ada yang mau ditanyakan? Karena ini terkait dengan skripsi kalian ya. Skripsi kalian variabelnya apa? Sama banget atau enggak? Yang sama, kalau saya yang sama likuiditas dan leverage-nya. Oke.
Kira-kira ada yang masih ditanyakan terkait dengan topik kinerja perusahaan? Ibu, saya izin bertanya. Ya. Jadi sebelumnya Ibu bilang kalau misalnya kita kinerja perusahaan nggak boleh pakai teori sinyal ya, Bu? Kalau kinerja perusahaan kalian ukurnya dengan ROA, belum ke arah teori sinyal. Ya, kalau misalnya pengaruh kinerja perusahaan terhadap nilai saham, harga saham, nilai perusahaan, kan ada kaitannya dengan orang luar ya, investor ya, itu baru menggunakan teori sinyal. Ini kan masih di dalam perusahaan, belum pakai itu, gitu ya. Ada lagi? Ada lagi? Kalau kalian cari-cari di penelitian-penelitian terdahulu kan ada kemungkinan dia beda-beda ya teori yang mereka gunakan ya. Jadi kalian tinggal baca-baca yang mana kira-kira yang lebih cocok digunakan. Gitu ya, itu yang kalian gunakan sebagai teori utama. Sisanya kalian gunakan sebagai teori pendukung kan nggak apa-apa. Cuman memang harus ada kaitannya juga. Apa kaitannya teori-teori tersebut dengan penelitian yang kalian gunakan gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya mau cek ke absen. Di catatan saya yang hadir itu adalah absen 1, kemudian absen 17, absen 26. Itu yang tidak hadir. Ya, kira-kira yang bersangkutan hadir atau tidak untuk saat ini? Atau ada yang di-spam dan lain sebagainya? Nggak ada. 26 tidak ada. Oke ya, sampai saat ini juga yang bersangkutan tidak ada ya masuk ke Google Meet. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi untuk perkuliahan siang hari ini bisa kita akhiri ya. Saya ucapkan selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Terima kasih.